Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan IPS. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara fisik lewat pertempuran. Yang kedua, secara diplomasi lewat jalur perundingan. Perjuangan secara diplomasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Yang kedua, perundingan Renville. Ketiga, perundingan Rumroyen. Keempat, perundingan atau konferensi meja bundar KMB. Perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung di daerah Linggarjati, Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Isi perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, perundingan Renville. Perundingan Renville berlangsung di atas kapal milik tentara Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Wakil Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Isi perundingan Renville: 1. Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Yang ketiga, perundingan Rumroyen. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum. Perundingan dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil perundingan Rumroyen antara lain: Angkatan bersenjata Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya dan Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, konferensi meja bundar dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda. Wakil Indonesia DRS Muhammad Hatta. Hasil KMB: 1. Republik Indonesia dikembalikan oleh kolonial Belanda, sedangkan Papua akan dibahas dalam waktu 1 tahun ke depan. 2. Dibentuknya sebuah persemakmuran Indonesia Belanda dengan pemimpin kerajaan Belanda. 3. Pengembalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah KMB tanggal 27 Desember 1949 terlaksana penandatanganan kedaulatan di dua tempat, yaitu Belanda dan di Jakarta. Di Belanda, penandatanganan diwakili oleh Muhammad Hatta dan di Jakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Baru tahun 1950 Indonesia benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya.
Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.